Hai, ketemu lagi di channel aku Maria. Kali ini seperti di thumbnail dan judulnya ya, aku akan nge-review, ini udah banyak juga dari antara kalian yang request, salah satu complexion nih dari Glade to Glow yang namanya Perfect Blurring Powder Foundation yang seperti ini. Kalau dilihat dari namanya, dia berarti bisa ngeblurin pori-pori udah gitu secara powder foundation ya. Pastinya nanti coveragenya juga bisa bagus dipakai di wajah. So ya, aku bakal kupas tuntas di videoku kali ini, mulai dari packagingnya, teksturnya seperti apa waktu dipakai di wajah aku, dan pastinya sampai ke tes ketahanan. Buat kalian yang udah nge-request video ini, penasaran juga untuk review lengkapnya, pasti nih yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. Dan aku akan seneng banget nih kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Yang pertama pasti aku akan ngebahas box packagingnya nih, yang warnanya udah pasti Glade to Glow tuh kebanyakan memang pink ya. Aku udah nyobain cushionnya, bahkan 2 cushion waktu itu. Dan packagingnya pink soft seperti ini. Dengan di bagian depannya itu kayak agak bergradasi, dan nama produknya Glade to Glow Perfect Blurring Powder Foundation. Dengan netonya lumayan banyak, 8,5 gram. Harganya kemarin aku beli tuh sekitaran 80 ribuan gitu, 87 atau 86, nanti akan aku tulis aja. Dan seperti biasa, harga terupdate kalian bisa langsung cek link di kolom deskripsi ya. Aku udah taruh lengkap. Dan kalau aku lihat di sini di bagian belakangnya ya ada detailnya seperti ingredientsnya yang selalu akan aku zoom buat kalian yang penasaran nih untuk komposisinya tuh apa-apa aja. Udah gitu ada direction, cautions, dan juga di sini disebutkan untuk expiry date-nya sampai di tahun 2028. Tapi masa berlakunya sendiri setelah kalian buka bedaknya ini sekitar 12 bulan atau 1 tahun. Dan untuk lengkapnya lagi di bagian samping ada kayak tempelan berbahasa Indonesia ya. Di situ ada keterangan-keterangan dari si powder foundationnya ini. Shade yang aku pakai adalah 02 Pralin. Sesuai dengan cushion yang aku pakai, nanti kita langsung lihat aja warnanya. Udah gitu untuk produknya dari Glade to Glow ini, walaupun ini brand luar, tapi sudah ada nomor BPOM-nya. So kalian nggak perlu mempertanyakan lagi, aman ya buat kita pakai. Dan sekarang aku akan masuk ke bagian package dalamnya yang bener-bener pinkisnya super gemes banget ya, soft. Dan ini tuh kayak agak glossy gitu, dan packagingnya sendiri kalau aku pegang sih nggak terlalu yang kokoh ya. Kayak biasa aja berbahan plastik. Dan di bagian depan ada nama produknya pastinya, terus di bagian belakang ada beberapa keterangan-keterangan. Seperti nama produk, shade-nya tadi aku udah sebutkan 02 Pralin, begitu netonya, expired date, dan masa berlaku. Ya, selalu aku tekankan ini salah satu keunggulan ya, jadi kita bisa cek masa berlaku dari si powder foundationnya ini berapa tahun setelah kita buka, walaupun nanti boxnya udah hilang. Bagian dalamnya, sekarang aku akan kasih tunjuk kayak bedak pada umumnya ya. Dia ada kaca dan juga langsung si powder foundationnya dulu nih. Kacanya awalnya tertutup seperti ini ya, tercover. Itu warna dari 02 Pralin kayak gini, dia lebih ke warna-warna warm kekuningan ya sepertinya. Udah gitu di bagian dalamnya udah pasti ada puffnya. Walaupun packagingnya kotak, untuk puffnya sendiri bulat seperti ini ya. Nanti aku akan kasih lihat secara mendetail ya setelah aku aplikasikan bedaknya. Dan pastinya tanpa berbasa-basi lagi, ini sudah aku pakai untuk bedaknya di wajah aku. Ini cuman pakai bedak aja, hasilnya sudah cukup flawless. Detailnya bakal aku kasih tunjuk di videoku yang berikut ini. Seperti biasa, ini sebelum mengaplikasikan aku selalu kasih tunjuk kondisi bare face-nya. Dan di sini aku udah selesai pakai skincare, jadi kelihatan agak glow lembab gitu ya. Kalau aku zoom seperti ini, beberapa imperfection wajah aku. Kebetulan lagi ada bekas jerawat. Ini sebenarnya masih ada jerawatnya sih yang kemerahan. Nanti kita akan lihat coveragenya ya. Oke, sekarang aku akan pakai powder foundationnya langsung ke wajah aku tanpa menggunakan base lain-lainnya, karena ini powder foundation yang coveragenya biasanya udah oke. Sini untuk shade-nya 02 Pralin. Ini aku lepas dulu untuk si penutup kacanya. Tapi ternyata rada susah ya. Bentar aku coba lagi. Dan yes, akhirnya sudah bisa kebuka, nanti bisa berfungsi dengan bagus untuk ngaca. Udah gitu di bagian dalamnya, tadi aku bakal kasih tunjuk detail puffnya. Bisa dibilang sini kalau aku pegang dia ada 2 sisi gitu loh, yang satu biasa. Terus untuk yang sisi balikannya tuh yang kayak lebih halusnya gitu. Nanti kita langsung coba aja. Untuk puffnya sendiri ini lumayan tebel ya dari puff yang biasanya. Tapi untuk keempukannya nanti akan kerasa setelah diaplikasikan di wajah.
Sekarang langsung akan aku zoom dan agak aku naikin nih biar kayak lebih detail aja, nanti kalian lihat pengaplikasian bedaknya ya. Dan aku akan pakai yang sisi biasa aja dulu, jadi yang bukan versi halusnya nih. Nih seperti ini dalam satu pengambilan, aku bakal ngikutin orang-orang nih, aku swipe dulu. Wow, oke. Untuk coveragenya sih belum yang senutup itu menurut aku ya, atau karena aku pakai sisi yang ini, karena menurut aku tuh noda-nodanya masih lumayan kelihatan. Dan aku bakal tap-tap dulu nih biar tahu kualitas dari si puffnya. Sebenarnya sih dia bisa dibilang nggak yang seempuk itu, tapi permukaannya kayak cukup halus untuk diaplikasikan ke wajah aku. Cuman nggak tahu kenapa kalau pakai yang puff biasa kayak gini tuh aku sendiri merasa kayak kurang apa ya, kurang halus gitu nempel di wajah. Dan kalau dilihat dari coveragenya, sepertinya masih kurang nutup tuh di bagian noda, so aku pakai sisi yang lainnya yang tadi lebih halus. Tuh di swipe aja coveragenya udah beda. So kayaknya biar lebih cepat full coverage, aku akan pakai yang bagian itu. Dan yang halusnya itu tuh kayak bener-bener smooth gitu loh, walaupun tidak sebouncy kalau misalnya puffnya dari Something. Itu menurut aku lebih halus sih dari ini, Something yang powder itu ya. Dan sekarang di bagian jerawat aku yang bener-bener pink kemerahan nih aku tap-tap. Beberapa kali tap kelihatan dia sudah cukup menyamarkan, tuh kalian bisa langsung lihat aja. Dan sengaja ini aku nggak pakein apa ya patch yang untuk jerawat itu karena memang aku mau tes ketahanan dengan tekstur yang sesungguhnya. Jadi ini aku lihat coverage kalau misalnya kalian mau langsung aplikasikan di jerawat yang seperti ini. Tuh, kalian bisa langsung lihat ya. Ini aku layer lagi biar lebih nampol. Dan menurut aku sih ini cukup gampang diratakan ya untuk bedaknya di sisi kanan wajah aku. Finishnya sih sepertinya matte, tapi nanti kita akan lihat apakah matte banget atau biasa aja. Dan sekarang aku akan masuk ke bagian dahi aku yang memang di situ itu gampang keringetan. Kalau kalian udah ngikutin channelku pasti tahu ya, aku tuh anaknya super keringetan, udah gitu T-zone-nya juga berminyak. So aku pastikan untuk bener-bener nempel di area itu karena memang aku kan nggak pakai baseline lain selain bedaknya ini. Ini tuh karena puffnya tuh bulat, aku kayak udah nggak terbiasa ya. Biasanya kan kalau puffnya yang teardrop itu kayak nyaman di area bawah mata lipatan hidung. Ini harus agak ditekuk kayak gini. Jadi kembali lagi ke masa dulu yang kalau kita pakai spons bentuk bulat seperti ini tuh, biar lebih bisa menjangkau gitu ya dan lebih kecil. So sebenarnya sih kalau bisa mungkin nextnya dibuat yang teardrop aja ya, kayak lebih nyaman kan untuk mengaplikasikan. Di situ aku kembali layer di area bekas jerawat dan area lain-lainnya. Wow, seperti ini before after kalian bisa langsung lihat sendiri. Sisi kanan wajah aku sudah cukup merata warnanya karena aku udah aplikasikan powder foundationnya. Setelah di zoom, yes, kayak gini penampakannya. Dia memang finishnya matte menurut aku. Dan sesuai namanya, bener nih before after kalian bisa lihat dia bisa ngeblurin pori-pori di sekitaran hidung aku. Ini bagiannya lebih smooth, sedangkan bagian yang belum dipakai tuh kayak masih kelihatan pori-pori dan glowy. So itulah kenapa kemungkinan ini di tipe kulit yang normal tuh oily bakal cocok. Karena memang finishnya matte, jadi bisa membantu oil control juga. Karena tadi nggak ada klaim yang apa-apa ya di packaging, jadi aku langsung bahas sesuai yang aku rasakan aja. Oke, secara keseluruhannya sih ini menurut aku untuk shade 02 Pralin, kalau dibandingkan dengan leher aku cukup match ya, walaupun leher aku sedikit lebih kuning sepertinya, tapi ya udah nggak apa-apa. Nggak yang kelihatan beda gitu. Dan sekarang aku lanjut akan aplikasikan di sisi kirinya. Caranya sama sih kayak tadi, kebanyakan sih aku tap-tap ya, karena memang kalau untuk powder yang bener-bener langsung dipakai di atas kulit, wajib di tap-tap biar bener-bener nempel, apalagi di area-area sekitaran T-zone. Jadi kadang aku swipe, tapi seringnya akan aku tap-tap seperti itu. Biar dia bener-bener menyatu aja sih, karena kan kita nggak pakai apa-apa lagi di bawahnya. Tadi cuman skin prep ya, udah pasti. Moisturizer, serum, sama sunscreen yang aku pakai. Dan menurut aku ini juga bisa menyatu dengan bagus, jadi bukan yang kelihatan patchy gitu loh. Untuk di area yang pipi, area bawah mata, lipatan-lipatan hidung, dan juga di area dahi aku. Tapi setelah lama-lama aku pakai, di dahi aku itu kayak agak berkeringat.
Sehingga waktu aku coba aplikasikan bedaknya, ngeratainnya agak susah, jadi agak patchy. Beda cerita kalau misalnya kalian mengaplikasikan dalam kondisi ruangan ber-AC atau yang lebih sejuk gitu ya, jadi nggak keringetan. Sehingga nggak akan terjadi kayak gini. Tapi ini punya aku karena memang walaupun aku udah pakai kipas angin, tapi kelihatan agak susah diratainnya kalau si keringatnya muncul. So kayak gini aku lagi berusaha tap-tap biar hasilnya tetap bagus. Mungkin itu agak sedikit minusnya ya. BTW ini aku swipe-swipe menggunakan brush seperti biasa, biar hasilnya tetap nampak natural. Dan aku akan kasih tunjuk. Sejauh ini sih yang aku rasakan dia ringan ya di wajah aku walaupun powder foundation. Ini aku kasih tunjuk before afternya sudah bisa meratakan warna wajah aku, mengcover imperfection. Coveragenya sini cukup bagus ya, medium to full, karena di bagian bekas jerawat aku aja sudah menutup yang awalnya kemerahan. Sekarang aku akan kasih tunjuk sampai di tahap ini sudah jam 12.25, jadi setengah 1 siang lah ya taruhlah aku selesai pakai bedaknya. Seperti biasa aku akan selesaikan makeupku dulu. Tara, seperti ini untuk hasil makeup aku kali ini cuman menggunakan bedak, yaitu powder foundation dari Glade to Glow. Secara penampakannya udah flawless ya, tuh di sekitaran hidung aku bahkan dia bisa ngeblurin memang pori-porinya sehingga kelihatan lebih smooth. Dan walaupun ini powder foundation, hitungannya sih di wajah aku ini berasanya ringan, padahal aku tadi juga sempat layer di beberapa dark spot aku ya. So ya, untuk hari ini seperti biasa aku akan tes ketahanan bakal ngapain aja. Akan aku update di akhir video, pasti nonton videoku sampai habis ya. Dan kalau dia dari hasilnya yang matte, aku udah berharap mungkin dia akan cocok di tipe normal to oily kayak aku. Nanti kita tinggal lihat aja ya untuk tes ketahanannya kayak gimana. Akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau kalian udah nyobain nih untuk powder foundationnya Glade to Glow kayak gimana di tipe kulit kalian, kalian bisa sharing dengan komen-komen di bawah. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye! Oke, yang awalnya aku mau keluar rumah tapi ternyata di Jogja nih lagi hujan deras banget kayak semi-semi badai gitu karena sama angin ya. Aku nggak tahu nanti bisa keluar rumah atau enggak, tapi aku langsung mau update aja nih hasilnya. Jam 5:03, pakainya 4,5 jam ini aku masih di rumah aja ya. Kelihatan di hidung agak glow tapi langsung akan aku zoom detailnya. Coveragenya masih nampak bagus dan di lipatan hidung aku baru akan mulai berminyak walaupun belum crack ya. Bahkan di ujung hidung aku juga masih oke nih, coverage di sekitaran bekas jerawat aku juga masih bagus. Kalau di dahi ini tadi udah agak luntur-luntur tipis karena aku keringetan ya. Tapi overall masih nampak bagus, yang agak glow cuman di ujung hidung aku aja. Dan aku mau update lagi, ini sudah jam 7.18, pakainya hampir 7 jam. Ini sebenarnya aku mau pergi, tapi aku akan update dulu kondisinya yang sudah lebih berminyak daripada tadi. Tuh minyaknya udah sampai ke hampir pipi aku. Dan di ujung hidung aku udah agak sedikit luntur. Padahal aku belum pakai apa-apa ya ini. Udah gitu di dagu aku ini juga masih bagus, walaupun di bagian jerawat kayak udah mau luntur juga ya. Ya pasti emang udah berminyak di T-zone-nya. Dan sekarang aku akan lanjut tes pakai masker. Walaupun ini tuh udah malam banget sebenarnya, tapi kan aku pengen tetap dites kalau misalnya menggunakan masker seperti apa. Udah sampai mall aja nih di Plaza Baruk Mall. Sekalian aku mau cari makan malam. Dan seperti biasa aku di tempat ini makannya nanti aku bakal sembari update ya hasilnya kayak gimana di wajah aku setelah aku udah pakai masker. Ini jam 20.52, pakainya sudah 8 jam ya. Dan di sini kelihatan untuk di hidung aku tuh udah luntur, terus di lipatan hidungnya juga udah agak ngekrek gitu. Tadi sih dari rumah emang udah kelihatan berminyak ya. Dan ini lebih luntur lagi di dahi atas karena memang tadi aku pakai helm. Cuma di atas alis masih bagus. Bagian jerawi aku yes udah ngelopek dong, tuh kelihatan kan. Kalau bedaknya luntur karena memang tadi juga sudah kelihatan berminyak sih. Oke, ini udah sampai rumah lagi. Hampir jam 11, pakainya total 10 jam. Wow. Langsung aja akan aku buka nih maskernya. Kayak gini kondisinya dia udah nempel ya di masker aku. Di bagian tengah lumayan banyak. Udah gitu aku bakal zoom aja. Oke, kondisinya ini udah pasti luntur di hidung aku. Karena tadi aku pakai masker, terus di lipatan hidung juga kelihatan udah berminyak ya. Sama di bagian jerawat, tadi aku udah sempat kasih tunjuk kalau di jerawat aku yang ini tuh udah ngelopek.
Dan waktu aku swipe sudah keangkat dong untuk bedaknya tuh luntur. Di sekitaran T-zone juga kayak gitu nih, langsung kalau di swipe tuh dia pecah-pecah seperti itu. Dan di dahi aku juga seperti itu nih, lumayan luntur karena memang pakainya juga udah 10 jam ya. So menurut aku ini wajar kalau sudah seluntur ini. Dan ini aku tap-tap pakai tisu, dia masih nempel. Untuk detailnya aku akan kasih tunjuk lagi. Nih kondisinya udah nge-crack, bolong-bolong seperti itu karena memang berminyak di T-zone aku. Dan di area bekas-bekas jerawat juga sudah mulai kelihatan jerawatnya. Dan kalau diperhatikan ini di pipi aku sebenarnya juga berkurang untuk coveragenya, walaupun pipi di bagian tengah ya, kalau yang bagian atas masih bagus. Dan kalau aku lihat nih di wajah aku minim ya oksidasi karena menurut aku kayak masih fresh aja sih. So di tipe muka kulit normal to oily menurut aku bakal bagus kayak sekitar 4-5 jaman indoor. Kalau misalnya di outdoor mungkin 3-4 jaman ya. Karena memang kalau di outdoor itu kan akan cenderung lebih berkeringat dan berminyak. Untuk harga 80 ribuan cukup recommended karena dia juga bisa ngeblurin pori dan cukup menyamarkan noda-noda yang ada di wajah aku. Oke, kayak gini untuk review sampai tes ketahanannya. Gimana menurut kamu? Cukup worth to buy nggak? Coba komen-komen. See you!